Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moza Lovers. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan kita semua terbebas dari pandemi corona. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bertemu lagi di acara bincang-bincang santai di rumah saya. Nama saya Moza. Di sini saya alhamdulillah ada Pak Ustadz, pembimbing dari Moza Trans. Di sini ada Ibu Muna dari jamaah umroh di bulan Oktober tahun 2019. Dan di samping saya ada Ibu Maria, bukan Siti Maria tapi Marianya saja, Maria Kiptiyah. Dari jamaah. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dan di sini mungkin hanya untuk berbincang-bincang santai ya Pak Ustadz ya, karena mungkin sudah lama tidak 1 tahun ya tidak ketemu. Alhamdulillah kalau direncanakan malah tidak bisa berjumpa, tapi alhamdulillah dengan santai bisa berjumpa. Dan di sini kita ingin meminta mengajukan pertanyaan sedikit kepada Ibu Maria Abkidiyah. Barangkali ada yang rasa rindu atau seperti apa, pengen mengingat-ingat tentang umroh gitu yang kemarin, gimana, boleh nggak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nama saya Mariatul Giptia, jamaah umroh Moza Trans tahun 2019. Ada yang saya mau tanyakan ke Bu Moza atau Pak Ustadz. Bagaimana nih caranya agar tubuh tetap sehat di masa pandemi ini, Pak Haji? Bu Moza, terus ya, apakah masih mungkin di masa pandemi ini menjalankan ibadah umroh atau berziarah ke Mekah ke Tanah Suci? Gitu aja. Itu aja. Barangkali ada yang lainnya Ibu? Enggak, segitu aja dulu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Maria yang tadi sudah menanyakan sedikit. Mungkin bisa saya ulang tadi, kemungkinan ini ya Bu ya, yang Ibu tanyakan mungkin bagaimana menjaga tubuh kita supaya kita tetap fit di masa pandemi ini dan kita terhindar dari corona, dan bagaimana caranya kemungkinan untuk bisa beribadah kembali ya dengan masa pandemi, karena kemungkinan kan sekarang banyak peraturan-peraturan terbaru ya Pak Ustadz ya. Boleh barangkali mau dijawab, mangga langsung kepada Pak Ustadz. Siap. Baik, terima kasih atas segala pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Moza Lover, bincang-bincang pagi. Alhamdulillah menikmati sejuknya matahari pagi di rumahnya Ibu Hajah Moza, pemilik dari Moza Trans and Travel. Pemirsa sekalian, Moza Lover yang saya banggakan, pertanyaan dari Ibu Mariatul Kiptiyah, beliau salah satu jamaah kami di bulan Oktober tahun 2019, bertanya kepada kami tentang bagaimana menjaga atau tips-tips kesehatan apa saja di masa pandemi ini supaya kesehatan kita tetap segar dan bugar. Dan yang kedua tadi pertanyaannya, apakah masih mungkin ya melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi sekarang ini? Baik, yang pertama dulu saya jawab, tips-tips menjaga kesehatan di masa pandemi corona ini tentunya banyak sekali caranya. Tapi kita harus berdasarkan syariat kalau kita orang Islam ya. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan dalam menjaga kesehatan. Tentunya dalam syariat Islam sudah digariskan bahwasanya kita yang pertama itu tetap niatkan doa dalam hati sekuat tenaga supaya kita tetap terhindar dari berbagai macam jenis virus penyakit. Itu yang pertama. Karena kita orang Islam, tentunya kita punya kekuatan doa di situ. Karena doa adalah perisai dari seluruh kegiatan kita. Yang pertama doa yang kuat. Bagaimana doanya? Doanya tentunya banyak, tentu dengan bisa memperbanyak bacaan sholawat tibul qulub. Itu ada, atau sholawat naria, kemudian baca Quran,
kemudian tentunya dengan amal-amal soleh yang lain yang diniatkan agar kita terhindar dari musibah. Apalagi sekarang kan termasuk masih bulan Shofar ya ibu-ibu. Bulan Shofar itu dalam sebuah riwayat ada bencana turun di akhir atau Rabu Wakasan. Itu kalau kita ikhtiari dengan sodako, dengan kalau kita bahasa orang Jawanya ngapem ya. Ngapem-ngapem itu asal katanya afwan. Afwan itu pangapura. Kita harus saling memberikan maaf kepada sesama. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari malapetaka. Itu yang pertama dengan doa. Perbanyak doa dan amal soleh. Yang berikutnya tentunya usaha dari lahir ya adalah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu cuci tangan dengan sabun atau sanitizer, tetap jaga jarak, tetap pakai masker kalau kita keluar kemana-mana. Kemudian kita jangan kemana-mana, jangan terlalu jauh dari rumah apabila tidak ada kepentingan-kepentingan di luar rumah yang tidak begitu penting, tetap stay at home, tetap di rumah. Itu sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa tercegah dari berbagai macam jenis virus. Terutama tetap laksanakan ibadah seperti biasa. Tinggal kita menjaga ikhtiar, misalnya di masjid atau di musola atau di pengajian, kita tetap jaga jarak supaya tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Ibu Mariatul Qibtiyah, itu apakah masih mungkin di masa pandemi ini kita bisa melaksanakan ibadah umroh? Terkait pertanyaan ini, tentunya kita semua tahu bahwasanya kerajaan Saudi itu sudah memberitakan lewat media bahwasanya mulai 4 Oktober, besok ya, berarti kan sekarang 3 Oktober, besok tuh 4 Oktober sudah dibuka pintu untuk kalangan sendiri. Artinya orang yang sudah ada di Arab Saudi bisa melaksanakan ibadah umroh mulai 4 Oktober ya Bu Haji ya. Itu sudah dimulai dibuka. Nah, adapun untuk kalangan umum atau di luar Arab Saudi seperti Indonesia, insya Allah kita doakan bersama semoga Indonesia masuk dalam kategori negara-negara yang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu insya Allah mulai per 1 November 2020 ini Indonesia insya Allah mudah-mudahan bibarakatillah, biiznillah, biaunillah dengan izin Allah bisa memasukkan jamaah umroh Indonesia ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tetap berdoa, masih dalam proses, semuanya kita tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah pasrahkan semuanya karena niat kita sudah baik, tinggal kita serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Mariatul Qibtiyah apabila dalam hati ingin berniat umroh kembali di tahun ini, insya Allah masih ada kemungkinan. Allah yang menentukan segala sesuatunya, kita hanya berusaha dan ikhtiar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jawaban saya. Kembali kepada Ibu Haji Musa. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas pencerahannya, dan Ibu Maria mungkin sudah jelas ya Ibu ya. Di sini masih ada satu jamaah lagi yang mungkin ya pengen bertanya, punya unek-unek. Boleh deh Ibu. Tadi namanya Ibu Munah. Bu Haji Munah, Ibu Maimunah, panggilnya Ibu Munah, ingin bertanya satu aja Ibu, barangkali ada unek-unek yang pengen ditanyakan kepada Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumuna dari Budelor. Jamaah umroh tahun kemarin. Pengen nanya sama Pak Ustadz, bagaimana caranya tuh agar tetap makbul untuk mangkat umroh lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Maimunah, jamaah umroh tahun 2019, Mozart Trans and Travel, asal dari Bodelor, maaf dari Bodelor. Alhamdulillah beliau sudah bertanya kepada kami bahwasanya bagaimana agar bisa menjaga kemakbulan ibadah umroh yang telah dilaksanakan tahun kemarin sampai sekarang supaya tetap memiliki ibadah umroh yang makbul. Bahkan beliau sempat bertanya juga bagaimana, apakah masih bisa mungkin berziarah ke tanah suci kembali. Baik, saya menjawab pertanyaan Ibu Maimunah. Bagaimana sih yang sudah pernah umroh kemarin bisa menjaga kemakbulan atau kemakbulan umrohnya sampai sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini.
untuk menjaga kemakbulan umroh Ibu Maimunah, tentunya banyak hal yang harus kita laksanakan. Di antaranya ibadah kita jangan sampai menurun. Itu di antara dari ciri-ciri ibadah seseorang atau ibadah umroh seseorang itu diterima oleh Allah. Ibadah kesehariannya, kewajibannya tetap jangan sampai berkurang. Itu minimalnya. Syukur-syukur bisa ditambah lebih baik lagi dari yang sebelum umroh. Itu bagaimana cara kita ibadahnya. Nah, misalnya Ibu Muna, kalau kemarin cuma melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu dengan qobliyah ba'diyah. Nah, sekarang ditingkatkan lagi dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Contohnya, sholat duhanya ditambahin, sholat tahajudnya dilaksanakan malam hari, kemudian sholat hajatnya juga. Syukur-syukur sholat taubat, sholat istikharah dan sebagainya. Itu akan mendukung kualitas dari ibadah umroh Ibu Maimunah yang kemarin dilaksanakan tahun kemarin. Jadi banyak hal dan juga semakin sayang dengan orang lain. Terlebih lagi pada anak-anak, saudara, kerabat, tetangga dan sebagainya. Semakin baik hubungan silaturahmi, sehingga kalau ibadah umroh itu hanya sekedar rutinitas sosial atau ibadahnya saja di Mekah Madinah, ketika pulang masih utuh, dengan tetangga masih bertengkar, dengan kerabat masih eng-engan, bahasa kita sebetulnya, kemudian dengan yang lainnya masih kurang akur, itu berarti ciri-cirinya belum mabrur. Itu. Mari kita jaga hubungan dengan Allah lebih baik, dengan manusia juga tentunya harus lebih baik lagi demi menjaga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan kedua tadi ada pertanyaan bagaimana apakah masih mungkin Ibu Maimunah itu bisa umroh kembali tahun-tahun berikutnya? Insya Allah Bu, Allah itu maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam semesta. Jadi kalau Ibu cuma minta umroh, subhanallah, sangat kecil sekali bagi Allah, asal ibunya niatnya kuat. Jadi umroh itu bukan hanya untuk orang yang mampu saja, tapi umroh itu sebenarnya orang yang mau dan rindu kebaikulah. Itu sebenarnya kuncinya Bu. Ibu Maimunah saya tanyakan pekerjaannya apa mungkin? Maaf. Tuh, pemirsa Muzalofer, Ibu Maimunah ini subhanallah kesehariannya beliau penjual mie koclok di pasar Kaplek. Subhanallah. Dari pedagang mie koclok ini beliau sisihkan beberapa lembar rupiah untuk ditabungkan ke ibadah umroh. Alhamdulillah bersama saya kemarin bisa ikut ibadah umroh 2019 bulan Oktober kemarin. Ini sebagai bukti bahwasanya umroh dan haji itu bukan hanya bagi yang mampu saja. Dan saya garis bawahi bagi mereka yang mau dan rindu untuk berziarah ke Baitullah. Ini sebuah bukti nyata kehidupan. Semoga ini bisa menginspirasi seluruh rekan-rekan Muzalofer yang lain. Sekecil apapun kemampuan kita, niat kita harus kita tutup dengan baik agar Allah terus mengembangkan usaha kita dan bisa memudahkan semuanya untuk berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Melalui forum ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan majelis ini bisa memiliki niat yang kuat dan usaha yang maksimal serta tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya. Siapa yang tawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tadi atas menjawab pertanyaannya. Mungkin kita tinggal mendengarkan nih kesimpulannya apa nih Pak Ustadz dari yang tadi sudah dipertanyakan oleh Ibu Maria dan Ibu Muna, dan dari kesimpulan ini langsung kita minta doanya. Semoga di tahun ini 1442 Hijriah atau 2021 kita bisa berangkat umroh lagi. Khususnya buat saya Pak Ustadz, biar saya cepat sembuh dan bisa diizinkan untuk kembali berangkat umroh bersama Ibu Maria dan Ibu Munah ya Bu ya. Berangkat kita bareng-bareng satu kelompok, dibimbing oleh Pak Ustadz. Iya. Karena Pak Ustadz ini adalah pembimbing yang eksklusif. Amin amin. Ininya emak-emak ya, emak-emak. Jadi mangga Pak Ustadz, saya minta kesimpulannya dan langsung doa. Baik, kita kembali lagi dalam perbincangan pagi yang sangat hangat ini. Tadi Bu Haja Moza meminta kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Muzalofer dan pemirsa yang budiman di manapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah mencapai kesimpulannya
Saya tidak akan panjang lebar, saya hanya memberikan sebuah makalah bahwasanya ad-dunya darul amal la jazaan wal akhiratu darul jaza la amal. Artinya hidup di dunia itu adalah ajang untuk beramal, bukan mencari balasan. Tetapi sebaliknya ketika kita sudah di akhirat, itulah ajang pembalasan, bukan beramal kembali. Jadi kalau kita pahami sebuah makalah ini, kita selama masih ada kesempatan hidup di dunia, mari kita beramal semaksimal mungkin, sebisa-bisa mungkin, harus beramal. Nah, kita di dunia tidak mengharapkan balasan, karena balasan ibadah kita nanti di akhirat. Jadi kita maksimalkan amal, nanti kita akan memanen hasilnya nanti di akhirat. Sebaliknya ketika di akhirat, itu adalah darul jaza, tempat pembalasan semua amal perbuatan yang Bapak Ibu laksanakan selama hidup di dunia. Tentunya kalau baik ya balasannya baik lagi. Kalau yang jelek jahat ya balasannya ya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Ini kita harus pahami bersama. Mangga selagi masih ada umur, masih ada kesempatan, kita banyak beramal hidup di dunia. Tentunya dengan melaksanakan rukun Islam yang 5, diantaranya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan mudah-mudahan bisa umroh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini konklusi atau kesimpulan dari pertemuan kita yang sangat berbahagia. Teman kepada guru. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pertemuan yang sangat berbahagia ini bermanfaat dunia akhirat, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Surah Al-Ladin. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله عن سيدنا واصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد الشاكرين، الحمد الناعمين، الحمد يؤتي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تبلغنا واهلنا حج بيتك الحرام وزياره قبر نبيك عليه افضل الصلاه والسلام في لطف وعافيه وسلامه وامان وبلوغ المرام وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا وتفرقا معصوما. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم حجنا حجنا مبرورا وسعنا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارنا الى النور يا نور النور يا عالم الصدور. اخرجنا وجميع المسلمين والمسلمات من الظلم والنور في الدين والدنيا والاخره. توفني وتوفنا مسلمين بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. Terima kasih atas waktunya dan atas doanya, Ustaz, Ibu juga. Terima kasih. Mungkin pagi ini sekian saja bincang-bincang dari kami. Semoga membawa manfaat untuk Moza Lovers dan nantikan kehadiran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.